Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, bersyukur dan senang sekali kita dapat berjumpa kembali di channel Pelita Kasihku, channel renungan dan berbagi kasih, khususnya pada program Pancaran Sinar Pelita Kasihku. Semoga keberadaan YouTube channel Pelita Kasihku ini dapat menjadi sarana bagi kita kesemuanya untuk dapat ikut mengabarkan Injil Kristus. Biarlah apa yang kita lakukan ini juga merupakan perwujudan dari rasa syukur kita, persembahan, dan kasih kita kepada Allah Sang Bapa kita, serta dapat mendatangkan kepujian, kemuliaan, dan kehormatan bagi namanya. Biarlah hal ini juga dapat menjadi sarana berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, renungan edisi kita kali ini berjudul Tinggikanlah dan Pandanglah Yesus. Sebagai dasar untuk renungan kita kali ini diambilkan dari kitab Yohanes bab yang ketiga ayat 14 sampai yang ke-15 yang tertulis sebagai berikut. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, sebelum memulai renungan kita kali ini, mari kita berdoa kepada Allah Sang Bapa kita agar Ia berkenan memberikan hikmat ilahi, dan biarlah terang Roh Kudus memampukan kita agar kita dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah serta makna yang ada pada renungan kita kali ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Sayang, Allah yang Maha Kuasa, sumber kehidupan dan keselamatan kami. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat tata kemurahan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Kami bersyukur Engkau senantiasa menjaga kami, menyertai, melindungi, dan menolong kami. Allah Bapa kami yang di sorga, tolonglah kami agar kami dapat mengerti dan memahami akan apa yang menjadi kehendak-Mu dan makna yang terkandung dalam renungan kita kali ini, serta mampukanlah kami untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Berkatilah ya Bapa YouTube channel Pelita Kasihku ini, agar dapat menjadi sarana bagi kita kesemuanya untuk ikut mengabarkan Injil Kristus. Biarlah apa yang kami lakukan dapat mendatangkan kepujian, kemuliaan, kehormatan bagi nama-Mu. Karuniakanlah belas kasih-Mu bagi saudara-saudari kami yang menderita kesusahan, kesulitan, dan yang sedang sakit. Perkenankanlah kami untuk dapat menjadi sarana dan alat di tangan-Mu untuk menolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, untuk memulai renungan kita kali ini, mari untuk sejenak membawa ingatan dan pikiran kita kembali pada apa yang tertulis dalam kitab Bilangan, khususnya kitab Bilangan bab 21. Kalau kita membaca kitab Bilangan bab 21 ayat yang keempat sampai yang ke-9, di sana menceritakan bahwa orang-orang Israel merasa kecewa dan tidak puas dengan keadaan yang mereka alami saat mereka harus keluar dari Mesir dan berjalan di padang gurun menuju negeri perjanjian Kanaan. Menurut mereka, makanan yang mereka terima dan nikmati selama perjalanan tersebut sangat memprihatinkan dan menyedihkan, karena rasanya sangat hambar. Atas kondisi yang sedemikian ini, mereka mengkritik
dan protes kepada Allah dan Musa sebagai utusannya. Kekurangan makanan dan air yang mereka alami saat itu seolah-olah membuat penindasan yang telah mereka derita atau alami selama di Mesir menjadi tidak begitu berarti. Tuhan pun marah atas sikap mereka yang tidak bisa bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan pun mengirimkan ular-ular tedung kepada bangsa Israel. Banyak yang digigit dan akhirnya mengalami kematian. Atas kejadian-kejadian yang mereka alami ini, mereka pun mendatangi Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami telah berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Dan atas belas kasihannya berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpakut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, ia akan tetap hidup. Bilangan bab 21 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Di sini Tuhan ingin menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa mereka hendaknya dapat senantiasa bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada mereka, dan supaya mereka tahu bahwa Allah lah Tuhan atas kehidupan dan kematian. Orang-orang yang mengandalkan dan mentaatinya akan mengalami perlindungan dan pertolongannya. Selain itu, bangsa Israel juga harus belajar untuk memahami bahwa Allah akan menolong mereka dengan cara yang Dia inginkan, bukan dengan cara yang mereka inginkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, dalam percakapan di malam hari yang dilakukan oleh Yesus dengan Nikodemus, salah seorang Farisi yang saleh, ia merujuk pada ular tembaga tersebut dan berkata seperti pada ayat di atas yang menjadi dasar renungan kita kali ini. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Ular tembaga itu sengaja dipasang pada sebuah tiang oleh Musa agar bangsa Israel dapat memandangnya, sehingga ketika mereka tergigit ular tersebut, mereka dapat tetap hidup. Demikian halnya dengan Yesus. Ia harus ditinggikan dan diangkat ke atas kayu salib agar manusia yang percaya kepadanya bisa memandangnya dan beroleh hidup kekal. Ketika ia berbicara tentang Anak Manusia, Yesus merujuk kepada dirinya sendiri, karena Dialah yang turun dari surga dan menjadi manusia. Pada masa itu, penyaliban merupakan suatu aib, skandal, dan tanda pengucilan dari masyarakat. Dan Injil Yohanes menunjukkan bahwa banyak usaha yang dilakukan orang-orang pada waktu itu untuk mempermalukan, merendahkan, dan mengejek Yesus melalui peristiwa penyaliban itu. Tapi yang terjadi justru Yesus ditinggikan, karena ia dapat menang atas maut dan neraka. Dia mendapatkan lagi kemuliaannya. Ia dapat pulang kembali kepada Sang Bapa, dan yang sangat penting bagi kita ialah bahwa melalui penyaliban itu, ia membawa keselamatan bagi umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, meskipun mereka yang tergigit ular tedung itu hidupnya dapat terselamatkan saat mereka memandang tongkat ular tersebut,
tetapi kehidupan jasmani mereka pada akhirnya berakhir juga, atau mengalami kematian di kemudian hari. Tidak demikian halnya ketika kita memandang Yesus, yang adalah Tuhan atas kehidupan dan kematian. Seseorang yang mau memandang kepada Yesus Kristus dapat diartikan ia memiliki iman, pengandalan, dan pengharapan kepada Yesus. Dan bagi mereka dijanjikan untuk memperoleh kehidupan yang kekal, meskipun mereka juga akan mengalami kematian secara jasmani. Yesus yang disalibkan akan melepaskan dan menuntun mereka keluar dari tawanan dosa dan kematian akibat dosa. Ia menuntun kembali dari keterasingan dengan Allah. Ia bahkan juga memelihara orang-orang yang percaya kepadanya melalui firman-firman-Nya dan sakramen-sakramen, sehingga mereka tidak akan kekurangan apapun, meskipun berada dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Sekali lagi, semua orang yang memandang kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan akan ditawari hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, meskipun ular tembaga yang dibuat Musa tampak sebagai sesuatu yang sangat sederhana, tetapi mereka yang tergigit ular tedung itu dan tetap ingin selamat, mau tidak mau mereka harus memandang ke tiang tersebut di mana patung ular tedung itu ditempatkan. Demikian juga dengan Yesus, seorang yang sangat sederhana, anak Yusuf, seorang tukang kayu yang lahir di kandang domba. Tetapi jika manusia ingin memperoleh keselamatan dan hidup kekal, mau tidak mau mereka harus memandang Yesus dan meninggikannya. Sebab Tuhan Yesus menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dengan kata lain, seseorang tidak akan memperoleh keselamatan dan hidup kekal jika tidak mau menerima, meninggikan, dan memandang kepada Yesus. Disinilah berlaku firman Tuhan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Lukas 7 ayat yang ke-50. Selanjutnya, melalui peristiwa yang dialami bangsa Israel ini, pada dasarnya Allah juga ingin melihat iman, pengandalan, dan kemenurutan mereka. Itu sebabnya Ia tidak menyingkirkan ular tedung tersebut, tetapi memerintahkan kepada Musa untuk membuat tongkat ular itu dan meninggikannya, agar mereka yang tergigit ular itu dan mau memandang kepada tongkat ular tedung tersebut, ia akan dapat selamat. Sekali lagi, Allah juga ingin melihat dan menguji iman, pengandalan, dan kemenurutan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, ada satu hal lagi yang ingin kita pelajari dari renungan kita kali ini. Dengan meninggikan dan memandang kepada Yesus, kita juga diharapkan untuk dapat senantiasa mengagungkan dan memuliakan nama-Nya. Dan biarlah hal itu juga sebagai wujud ungkapan pengharapan kita, agar kita dapat mengalami dan menerima kemuliaan yang sama pada saat kita diperkenankan berada bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam kerajaan surga. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, renungan kita kali ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan manfaat dari renungan kita kali ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah dengan setia mengikuti renungan-renungan yang dipersembahkan oleh channel Pelita Kasihku. Channel renungan dan berkat berbagi kasih pada program Pancaran Sinar Pelita Kasihku. Sampai jumpa pada renungan-renungan pada edisi berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.